Ibu saudara sekalian, selamat kita ketemu kembali dalam ibadah online JKMFC pagi hari ini. Gimana kabar Bapak Ibu saudara sekalian? Saya berdoa dan saya percaya oleh kasih setia Tuhan yang besar, kita semua dalam keadaan baik, terpelihara sempurna oleh pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Mari kita mau berdoa bersama, kita mulai ibadah kita sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati kami, dan kami percaya hari ini adalah hari yang baik dan Tuhan janjikan untuk kami memuji memuliakan Tuhan. Mari Tuhan beracara di tengah-tengah ibadah kami, pimpin dari awal hingga pada akhirnya. Nama Tuhan yang dimuliakan. Engkau menguduskan kami semua dan kuasa darah ini. Kami dilayakkan, kami dikuduskan, masuk lebih dalam hadirat, memuji menyembah Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, Engkau memberkati semua kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, menjangkau setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mari setiap kita yang telah siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Mari nyanyi sama-sama pujian ini. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatan, amin, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari dari awal lagi nyanyikan pujian ini sama-sama dengan segenap hati. Nyatakan bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidup tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri, oh, Engkaulah kuatku yang menopangku.
yang di rumah, sembah Tuhan. Engkaulah pertolongan kami, Engkau harapan hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu ya Sebab Engkau Tuhan kami, daripada-Mu lah pertolongan kami. Padamu kami berharap, sebab pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pengharapan kami Tuhan hanya di dalam Engkau yang memberi kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat lebih lagi angkat suara-Mu sembah Tuhan. Perdengarkan suara penyembahan-Mu bagi Tuhan. Tak ada yang berdiam diri, semuanya angkat suara. Sembah Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang berkuasa menolong kami. Mari sama-sama akui, oh Kau Tuhan menolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Mari katakan, Kau setia, Kau setia sampai akhir hidupku. Mari dengan imanmu katakan lagi, Kau Tuhan menolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Yes. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Kekuatanku menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Lagi akui Kau Tuhan, oh Kau Tuhan menolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Yes Lord. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia, Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia, oh Kau setia sampai akhir hidupku. Lagi dengan imanmu katakan, oh Kau setia sampai akhir hidupku. Mari yang percaya kita punya Tuhan yang setia, katakan amin. Kesetiaan-Mu melampaui hidup kami Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Dan kami percaya hari ini pertolongan kami datang daripada Tuhan
yang menciptakan langit dan bumi. Engkau menguduskan, mengurapi kami semua, dan kami percaya kami dilayakkan untuk mendengarkan firman hari ini. Firman yang berkuasa mengubahkan, firman yang berkuasa menolong kami, bahkan firman-Mu yang berkuasa membuat mujizat di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus, dan mari setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, mari kita mau kembali belajar Alkitab hari ini. Buka Amsal 18 ayat yang ke-14, satu ayat aja kita baca. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang di rumah, Anda perhatikan dalam Alkitab saudara. Firman Tuhan berkata begini, orang yang bersemangat, saudara yang masih semangat di rumah bilang amin. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, saya ketemu banyak orang, mereka berkata begini, Pak, saya nggak kuat hadapi tantangan hidup saya. Saya nggak kuat, Pak, hadapi persoalan saya. Kenapa? Karena persoalan saya besar, masalah saya besar. Kalau saudara baca Alkitab, Alkitab tidak pernah bilang begini, ya. Orang yang kuat menghadapi masalah, kuat menghadapi penderitaannya, kalau penderitaannya kecil, kalau masalahnya kecil. Tidak. Tapi Alkitab berkata, orang itu akan tetap kuat menghadapi penderitaannya, kuat menghadapi masalahnya, maupun masalahnya besar atau kecil, itu ditentukan dari semangatnya. Jadi bukan ditentukan dari besar kecilnya persoalannya, tapi ditentukan dari besar kecilnya ada atau tidak adanya semangat di dalam hidupnya. Karena itu hari ini saya nggak tahu apa yang Anda sedang hadapi, tapi satu hal yang saya mau sampaikan dan saya mau bagikan kepada saudara hari ini, tetaplah punya semangat. Mungkin Anda menatap saya berkata, Pak, saya bagaimana mau semangat? Bapak tahu hari-hari ini kondisi di mana-mana susah. Covid, perekonomian tidak jalan, Pak. Bagaimana saya mau bisa semangat, Pak? Persoalan saya besar. Beberapa orang juga mungkin berkata, Pak, Bapak nggak tahu saya hari ini lagi sakit, Pak. Saya bagaimana mau semangat, Pak? Sakit saya parah. Dokter bilang sakit saya parah, nggak ada harapan untuk sembuh. Bagaimana saya mau semangat? Mungkin Anda juga berkata, Pak, bagaimana kondisi rumah tangga saya hari ini? Saya nggak semangat lihat suami saya nggak semangat lihat istri saya, apalagi mertua saya, tambah saya nggak semangat lihatnya, ya. Lalu Anda berkata, bagaimana saya mau semangat, Pak? Saya dikelilingi orang-orang yang tidak menyenangkan, saya dikelilingi orang-orang yang menjengkelkan, Pak. Bagaimana saya mau semangat? Tapi saya mau beritahu kepada saudara, Anda mau menghadapi masalah besar, Anda mau menghadapi persoalan besar, Anda dikelilingi orang-orang menjengkelkan atau tidak, yang paling penting adalah engkau tetap punya semangat. Saya bisa dengar kata amin. Nah, saya mau kasih contoh dalam Alkitab bagaimana ada seorang namanya Ayub, ternyata bukan karena masalahnya ya membuat dia tidak kuat nanggung, tapi karena semangatnya. Baca Ayub pasal 17 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, semangatku patah. Ayub berkata, semangatku patah. Karena itu apa? Umurku telah habis. Ayub nulis umurku telah habis, padahal dia masih hidup. Orang yang namanya umurnya udah habis berarti orang udah mati. Dan lihat gini, dan bagiku tersedia kuburan. Ayub memang sakit, Ayub memang hadapi masalah. Tapi saya beritahu kepada saudara, karena semangatnya patah, dia berkata kuburan sudah tersedia. Ya, loh saya mau beritahu kepada saudara, ya orang kalau sudah patah semangat, yang diingat cuma mati. Ya, wes gak usah hidup, gak ada semangat hidup. Kenapa? Karena semangatnya udah patah. Alkitab tidak mencatat karena besar masalahku lalu Ayub ingat kuburan. Tidak. Alkitab tidak mencatat karena Ayub sakit makanya dia ingat kuburan. Tidak. Tapi Alkitab berkata karena semangatnya patah dia ingat kuburan. Bahkan di ayat yang ke-11 coba lihat dulu. Apalagi yang Ayub katakan. Ayat 11. Umurku telah lalu. Telah gagal rencana-rencanaku. Dia bilang gagal rencanaku. Orang yang kalau sudah patah semangat,
dia sudah menganggap gagal semua rencana-rencananya meskipun belum dijalankan. Bahkan dia berkata, cita-cita aku juga ikutan gagal. Jadi semuanya gagal. Orang kalau sudah kehilangan semangat, semuanya dia lihat dengan negatif. Gagal, 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 gagal. Saya mau beritahu, semua orang bisa gagal. Tapi orang yang punya semangat meskipun dia gagal, dia tetap kuat. Saya bisa dengar kata amin. Orang bisa aja hadapi persoalan. Tetapi kalau dia punya semangat, dia gak akan ingat-ingat kuburan. Saya bisa dengar kata amin. Anda mungkin menatap saya dan berkata, Pak, terang aja Ayub patah semangat. Masalahnya kayak gitu ya Pak. Ya, anaknya semua mati, hartanya semua hilang. Ya, terang aja Ayub bisa aja patah semangat. Saya setuju dengan Anda. Ayub bisa aja memang patah semangat karena dia menghadapi masalah besar. Tapi bagaimana dengan Anda? Anda kan gak menghadapi seperti Ayub. Anda gak ngalami seperti Ayub. Kenapa Anda juga kehilangan semangat? Mestinya kalau Anda berkata Ayub bisa kehilangan semangat karena dia menghadapi masalah besar, mestinya Anda tidak akan kehilangan semangat. Karena masalahmu tidak sebesar masalahnya Ayub. Saya bisa dengar kata amin. Ya. Ada orang cuma gara-gara putus cinta kehilangan semangat hidup. Yang diingat cuma kuburan. Mau gantung diri ya di bawah pohon tomat. Yang diingat cuma kuburan. Ada orang gagal, yang diingat cuma ya sudah gak ada harapan, cita-citaku gagal, semuanya gagal. Itu persis kayak Ayub. Bukan karena masalahnya, tapi karena semangatnya patah. Karena itu hari ini saya beritahu ya, dengar baik. Tetap semangat. Ayo kasih tahu kanan kirimu bilang, tetap semangat. Ya, istrimu yang di rumah itu kasih goncang dia, semangat, ma. Suamimu, bu, suamimu kasih tahu, semangat pak, semangat. Anak-anak kasih tahu, semangat, semangat. Kita pasti bisa melewati badai ini bersama dengan Tuhan. Ayo tetap semangat. Meskipun kita gagal, ayo bangkit lagi. Kita tetap semangat. Kita tetap semangat karena Tuhan menyertai kita. Saya bisa dengarkan amin. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana Pak caranya supaya saya bisa tetap semangat? Nah, ada satu kata yang Ayub katakan di ayat 15. Sebenarnya ini adalah kunci atau rahasia supaya orang bisa semangat. Ya. Ayat 15 berkata begini, Ayub 17. Ayub 17 ayat 15. Maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Kenapa Ayub patah semangat? Karena dia tidak bisa lihat harapan lagi di dalam hidupnya. Makanya ayat 15 dia sampai nanya, harapanku di mana? Ada enggak orang yang bisa lihat aku punya harapan? Ya. Karena Ayub sendiri tidak bisa lihat adanya harapan lagi di dalam hidupnya. Dengan kata lain saya mau berkata begini ya. Orang kalau tidak bisa lihat harapan lagi dalam hidupnya, dia akan kehilangan semangat. Ya. Kalau engkau sakit, engkau gak lihat harapan sembuh, maka engkau akan kehilangan harapan, engkau akan kehilangan semangat berjuang untuk kesembuhanmu. Kalau engkau bekerja, kalau engkau berusaha dan engkau tidak melihat harapan bahwa usahamu bisa diberkati, usahamu bisa dipulihkan Tuhan, maka engkau akan kehilangan semangat. Kalau engkau tidak bisa lihat harapan rumah tanggamu dipulihkan, makanya engkau juga akan kehilangan semangat menjalani rumah tanggamu. Makanya Ayub berkata begini, aku patah semangat. Kenapa? Aku gak bisa lihat lagi harapan. Aku gak bisa lihat lagi ada harapan dalam hidupku. Saya mau beritahu, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Ada harapan sembuh bagi yang sakit. Ada harapan pemulihan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Ada harapan pekerjaanmu diberkati. Ada harapan seluruh aspek hidupmu diberkati oleh Tuhan. Selalu ada harapan dalam Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita tidak bisa lihat harapan-harapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kenapa orang tidak bisa lihat harapan? Nah, saya mau tunjukkan, coba lihat Alkitab saudara. Ini kisah Abraham. Lihat sama-sama dalam Kejadian pasal 15 ayat yang pertama.
Firman Tuhan berkata begini, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Ya, Tuhan berkata kepada Abraham jangan takut. Kenapa Tuhan berkata kepada Abraham jangan takut? Karena Tuhan tahu Abraham lagi takut. Nah, lihat apa jawab Abraham, ayat 2. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Jadi Abraham takut karena dia gak punya anak. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan keturunan kepadaku sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. 2 kali dia sebut bahwa Tuhan tidak memberikan keturunan. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini yaitu Eliezer hambanya tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Nah, perhatikan ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Ayat 6 terakhir, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham itu takut. Kenapa? Karena dia nggak punya anak di hari tua. Istrinya mandul. Dia kehilangan harapan. Karena kehilangan harapan, dia takut. Ya, dia kehilangan semangat. Makanya dia berharapan dengan Tuhan pun dia berkata, aduh 2 kali dia berkata, Tuhan tidak kasih aku anak. Percumalah Tuhan kasih aku anak. Ya, tapi Tuhan perhatikan ini. Ada satu hal yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memulihkan harapan Abraham. Ya, Tuhan bawa dia keluar untuk lihat bintang. Lalu Tuhan berkata, coba lihat, hitung bintang. Kalau engkau bisa hitung bintang itu, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Saya mau tanya sama Anda, apa Abraham mengeluhkan bintang atau mengeluhkan anak? Abraham mengeluhkan dia gak punya anak, bukan masalah bintang. Lalu kenapa Tuhan menunjukkan bintang? Nah, ini kuncinya. Setelah tahu kenapa Tuhan menunjukkan bintang, kenapa Tuhan tidak menunjukkan gambar baby? Ya. Lalu Tuhan berkata, lihat itu ada begitu banyak, lihat ternakmu. Ayo ke kandang kambingmu, lihat hitung kambingmu, ada banyak kambingmu. Lihat anak-anaknya, nanti anakmu juga akan sebanyak itu. Tapi Tuhan tunjukin bintang, kenapa dia tidak tunjukin anak? Kenapa dia enggak kasih penglihatan ada begitu banyak orang, ada begitu banyak bayi. Kenapa dia tunjukin bintang? Karena sebenarnya begini, Tuhan pengen Abram menggunakan imajinasinya, bayangkan dirinya bahwa sebegitu banyaknya bintang, segitu juga banyaknya anak keturunan Abraham dia waktu yang akan datang. Ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa punya pengharapan? Kita hanya bisa punya pengharapan kalau kita membayangkan hal-hal yang baik yang seperti Tuhan katakan itu terjadi dalam hidup kita. Bukankah Tuhan pernah berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Ya. Ketika Tuhan berkata Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, apa yang Anda bayangkan? Apa Anda bayangkan Anda gak bisa makan? Apa Anda bayangkan Anda hidup susah gak bisa makan? Apakah Anda bayangkan bahwa Anda gak bisa bayar ini, gak bisa bayar itu? Apa yang Anda bayangkan? Atau ketika Anda dengar Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi kebutuhanmu, bayangan Anda langsung berkata, Tuhan pasti tolong aku, Tuhan pasti menyediakan apa yang kubutuhkan. Bayangan-bayanganmu itulah yang menentukan harapanmu. Dengan kata lain saya mau berkata begini. Orang yang punya pengharapan dia selalu mampu membayangkan firman Tuhan itu terjadi di dalam hidupnya. Saudara tahu apa beda orang punya pengharapan dengan orang tidak punya pengharapan? Orang punya pengharapan membayangkan hal yang baik. Orang tidak punya pengharapan membayangkan hal yang buruk. Orang sakit kalau dia punya harapan dia bayangkan dirinya sehat. Orang sakit tidak punya pengharapan, dia bayangkan dirinya udah mati. Ya. Bayangin hal buruk, aduh tambah parah. Kita ini kadang-kadang sedikit parno, baru batuk. Aduh jangan-jangan COVID. Ya. Anda udah bayangin hal-hal buruk. Padahal cuma masuk angin. Ataupun keselak.
ya bisa batuk, ya. Tapi Anda selalu bayangin hal buruk, itu namanya Anda yang punya harapan. Baru gagal dikit, Anda bayangannya udah, waduh dunia mau kiamat rasanya. Semua harapanku, waduh runtuh harapanku, dunia rasanya gelap. Hei, saya beritahu, orang tidak punya pengharapan, itu selalu bayangin hal buruk. Orang yang punya pengharapan selalu membayangkan apa yang Tuhan katakan terjadi dalam hidupnya. Abraham membayangkan bintang seperti yang Tuhan katakan. Akan segitu juga nanti banyaknya keturunannya. Saya bisa berkata amin. Hari-hari ini apa yang Anda bayangkan? Anda bayangkan rumah tanggamu tambah kacau? Atau Anda membayangkan Anda nyanyi bersama dengan anak-anakmu, istrimu, suamimu. Anda nyanyi bersama keluargaku melayani Tuhan. Apa itu yang Anda bayangkan? Anda akan lihat suatu hari suamimu, istrimu, anak-anakmu melayani Tuhan bersama. Atau apa yang Anda bayangkan? Anda bayangkan rumah tanggaku kacau Pak. Waduh buyar Pak. Itu yang Anda bayangkan atau Anda bayangkan hal-hal yang baik seperti yang Tuhan katakan? Ya. Apa yang Anda bayangkan tentang pekerjaanmu? Pak, pekerjaan hari ini lagi sepi Pak, bakalan buyar Pak, bakalan bangkrut Pak saya, bakalan kacau Pak. Itu yang Anda bayangkan. Makanya tidak heran semangatmu lemah, patah semangatmu. Karena Anda membayangkan semua hal-hal buruk terjadi di dalam hidupmu. Saudara tahu Tuhan memberikan kita kemampuan untuk membayangkan, mengimajinasikan. Seringkali Tuhan pakai imajinasi kita. Tuhan berikan kita imajinasi supaya kita bisa membayangkan hal-hal yang baik. Cuma kadang-kadang tanpa sadar kita justru bayangkan hal-hal buruk. Ya, ada orang putus cinta, dia bayangkan hal buruk. Aduh, nggak laku lagi aku. Siapa bilang nggak laku? Anda pasti laku. Bisa bilang amin. Pak, apa ada orang lagi yang masih mau sama saya? Banyak. Ya. Sekali lagi saya katakan banyak. Jangan putus harapan. Pak saya gagal Pak, gimana Pak? Apa masih masa depan saya gimana? Saya beritahu Tuhan punya 1001 macam cara. Bahkan Tuhan punya lebih dari jutaan triliunan cara. Untuk membangunkan masa depan untuk hidupmu yang terbaik. Bisa dan kata amin. Makanya Tuhan lihat Abraham lintang. Gunakan imajinasimu, bayangkan. Bahwa segitu banyaknya bintang itu juga yang akan jadi keturunanmu. Jangan takut, jangan putus harapan. Tetap semangat. Karena Tuhan bisa melakukan apa yang Dia firmankan. Saya mau kasih contoh lagi, buka sama-sama dalam Kejadian pasal 13. Ya, lihat Kejadian pasal 13, kita baca di ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini, ini kisah di mana Lot dan Abraham berpisah. Karena gembala mereka bertengkar soal pengembalaan, lalu mereka memutuskan untuk berpisah dan Lot ambil tanah yang terbaik. Secara manusia tentunya Abraham kecewa ya. Kalau disuruh milih, lalu Lot ambil yang terbaik, lalu Abraham tinggal dapat yang sisa-sisa, yang kurang bagus lah, yang kurang baik lah ya. Tapi ketika Abraham mungkin mulai merenung, mulai mungkin agak sedikit kecewa. Kenapa Lot ponangdu kayak gini, ngambil yang terbaik, aku gak disisain yang baik. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Lihat Kejadian 13:14, firman Tuhan berkata gini, setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Lihat 15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saya mau tanya, apa tanahnya udah diberikan kepada keturunan Abraham? Belum. Bahkan Abraham belum punya keturunan. Tapi kenapa Tuhan suruh lihat? Supaya Abraham bisa membayangkan nanti anak cucunya akan punya negeri yang Tuhan sudah firmankan. Lihat, di tengah Abraham mungkin bisa aja kecewa karena dia tidak dapat tanah yang terbaik. Tapi Tuhan suruh Abraham membayangkan, lihat di situ nanti anak cucumu akan memiliki tanah itu. Di saat Anda mungkin apa yang Anda inginkan tidak Anda dapatkan. Mungkin apa yang Anda anggap yang terbaik Anda enggak dapatkan. Apakah Anda masih bisa membayangkan
bahwa masa depan yang lebih baik Tuhan bisa berikan dalam hidupku. Atau Anda justru kehilangan semangat, kecewa. Aduh gimana ya, tanah yang terbaik sudah diambil Lot, aku tinggal sisa-sisanya. Bagaimana aku bisa sukses kalau tanah yang terbaik sudah diambil oleh Lot? Abraham tidak lakukan itu. Karena Tuhan sudah menunjukkan, bayangkan tanah yang terbaik akan aku berikan kepadamu. Apa yang Anda bayangkan hari-hari terakhir ini? Saya mau tanya kepada Anda. Anda bayangkan dirimu kena COVID? Anda bayangkan dirimu susah? Ataupun Anda berkata, Pak saya memang susah hari ini. Tapi saya bisa lihat hidup saya nanti ke depan Tuhan bisa berkati. Saya bisa lihat Pak bahwa hidup saya ke depan Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa pulihkan pekerjaan saya. Tuhan bisa pulihkan rumah tangga saya. Tuhan bisa pulihkan segala sesuatu dalam hidup saya. Apa Anda bisa lihat itu? Atau yang Anda lihat tiap hari yang Anda bayangkan adalah hal-hal yang buruk. Hal-hal yang tidak baik. Tuhan ingin apapun yang Dia firmankan, Anda bayangkan terjadi di dalam hidupmu. Mungkin Anda menatap saya dan berkata, Pak apa itu Alkitabiah atau Pak? Membayangkan hal-hal baik terjadi. Ya itu Alkitabiah. Karena harapan itu sebenarnya sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita bisa lihat dengan membayangkannya. Kalau saudara baca, lihat dulu sama-sama. Roma 8 ayat 24 berkata begini. Ya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tuhan berkata kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Jadi kalau sesuatu yang kita harapkan udah kita lihat, itu bukan namanya pengharapan. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi kalau udah dilihat, itu bukan lagi pengharapan. Tapi sesuatu yang tidak dilihat, itulah yang disebut pengharapan. Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Perhatikan, mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Abraham belum lihat bayi, dia lihat bintang, tapi dia bisa lihat jumlah bintang akan sama, bahkan melampaui daripada jumlah keturunannya. Abraham belum melihat keturunannya, tapi Tuhan sudah bilang, keturunanmu, negeri itu akan diberikan kepada keturunanmu. Dia nggak lihat, tapi dia bisa percaya, dia bisa lihat, dan itu yang jadi harapannya. Jadi harapan itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita bisa lihat karena Tuhan sudah berkata kepadamu. Karena itu Anda bisa mengimajinasikan. Kita belum lihat sorga, tapi kita percaya kita semua mati masuk sorga. Karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Bisa bilang amin. Karena itu saya mau tunjukin ayat yang terakhir. Bagaimana kita bisa tetap semangat. Dan saya berharap kita semua tetap semangat. Baca ayat yang terakhir. Yang di rumah katakan puji Tuhan. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7 berkata begini. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Ada upah bagi usahamu. Bagaimana mau usaha kalau lemah semangat? Karena Tuhan berkata jangan lemah semangat, tetap berusaha. Karena ada upah bagi setiap usahamu. Kuatkan hatimu, jangan lemah semangat. Karena ada berkat yang Tuhan mau siapkan untuk kita. Saya mau beritahu sekali lagi, kalau Anda gagal hari ini tetap semangat. Ada upah bagi semangatmu. Amin. Kalau Anda sedang hadapi masalah ini tetap semangat. Ada upah bagi hidupmu. Bisa bilang amin. Tutup Alkitab saudara. Dan sebelumnya, dengar baik sebelum kita berdoa. Kasih tahu kanan kirimu lagi, bilang ini. Ayo semangat, jangan susah. Ayo semangat, dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Bapa hamba berdoa buat setiap tangan yang terangkat dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kami hadapi hari ini, kami mau hadapi dengan semangat. Tuhan menolong kami, Tuhan memulihkan kami, Tuhan memberkati kami. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran ini, beribadah bersama dengan kami. Tetap semangat karena kami tahu tidak ada yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Semuanya bisa berubah. Rumah tangga kami bisa diubahkan, bisa dipulihkan. Pekerjaan kami bisa diubahkan, bisa diberkati. Anak-anak kami semua bisa diberkati. Bahkan Tuhan,
sakit penyakit kami pun bisa disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba selesai berbicara meteraikan firman-Mu, dan hamba berdoa apapun hari-hari ini yang sedang kami hadapi, kami tetap semangat dalam Tuhan. Selalu ada harapan dalam Tuhan, dan kami mau tetap semangat menghadapi apapun. Dan mari buka tanganmu sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya terima warisan anak sulung, berkat double porsi di tahun penyertaan Tuhan yang sempurna. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum subscribe channel ini, mari subscribe dan nyalakan loncengnya dan share kepada teman-teman saudara supaya bukan hanya Anda yang diberkati, teman-teman saudara juga diberkati dan mereka tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.